Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat saudara-saudara, rekan-rekan petani lada di seluruh Nusantara. Jumpa lagi di channel saya, yaitu channelnya Petani. Nah, di channel ini saya membahas dan mengulas beberapa pertanian rakyat di Indonesia, yang pastinya dari pengalaman saya sendiri, yang saya juga berkecimpung di bagian pertanian. Saudara-saudara, hari ini saya membahas tentang pupuk organik. Kenapa organik? Ini timbul pertanyaan bagi kita semua. Kenapa enggak kimia yang lebih mudah dan nutrisinya sudah diatur sedemikian rupa oleh peneliti dan pabrik. Nah, untuk pertanian lada sendiri, itu memang dari pengalaman saya, organik itu lebih efisien, baik dari segi produktivitas maupun ketahanannya. Di sini organik wajib difermentasikan dulu, yaitu dengan bahan yang sudah diracik oleh pabrik seperti E4 yang untuk pertanian. E4 yang untuk pertanian itu warnanya kuning kemasannya, terus di dalamnya ada bakteri-bakteri penambat dan pengurai. Nah, ada lactobacillus, ada beberapa yang lainnya yang memang saya tidak ingat. Kemudian Trichoderma ini sejenis jamur. Dia berfungsi sebagai agen hayati yang menekan laju jamur-jamur yang menyerang di bagian perakaran. Nah, kenapa kita fermentasikan dengan Trichoderma dan E4 ini? Ini sangat efisien. Ketika Trichoderma ada di lahan kita, maka tanaman lada kita itu akan mudah menyerap dan perakarannya itu terjaga dari jamur-jamur yang menyerang bagian perakaran, misalnya seperti Phytophthora capsicum, Fusarium. Nah, ini akan ditekan oleh Trichoderma tersebut. Sementara E4 ini berfungsi sebagai pengurai bahan-bahan organik sehingga mudah diserap oleh tanaman itu sendiri. Nah, ketika jamur dan bakteri yang ada di E4 dan jamur Trichoderma ini ada di lahan kita, maka nutrisi di lahan kita tetap terurai dengan baik dan terjadi regenerasi nutrisi yang ada di lahan. Maka bahan pokoknya juga itu bahan-bahan organik yang mudah terurai, seperti kohe kambing, rerumputan yang sudah membusuk, mengering, kemudian diurai lagi oleh E4 bakteri yang ada di situ. Kemudian ada Trichodermanya yang berkembang di lahan kita. Ini akan menjaga kestabilan nutrisi yang ada di lahan dan kesehatan perakaran tanaman lada itu sendiri. Nah, makanya kita wajib memahami dalam hal ini. Bukan hanya kita berfokus di peningkatan hasil panen dengan memberi suplai nutrisi yang baik, tetapi juga kita harus menjaga bagaimana mempertahankan tanaman itu sendiri untuk tetap subur, hidup dengan baik. Nah, ketika hal ini kita jaga, maka dengan otomatis hasil panen itu akan terjadi peningkatan dengan sendirinya. Nah, kalau kesehatan tanaman itu nggak dijaga, mana mungkin panen kita bisa berlanjut. Nah, ini lahan juga harus kita perhatikan, saudara-saudara. Lahan kita yang memang dibutuhkan oleh tanaman yang kita budidaya tersebut. Nah, lahan yang bagaimana? Nah,
nanti kita akan membahasnya secara tuntas lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa saja yang diperlukan di lahan, ikuti SOP-nya, standar operasional untuk budidaya tanaman yang kita budidayakan. Kebetulan saya lebih cenderung ke tanaman lada. Nah, ketika tanaman lada ini memang di sini kita butuh konsisten. Nah, jangan misalnya ketika harga turun tanaman nggak dirawat. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Makanya kita harus mengevaluasi saudara-saudara, apa yang memang dibutuhkan tanaman sementara kita tidak melakukannya. Nah, ini menjadi faktor pencetus hasil panen itu akan berkurang ataupun gagal panen. Nah, untuk ini penjelasan saya singkat aja untuk hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara. Semoga menjadi pencerahan untuk saudara dan bermanfaat bagi saya sendiri. Nah, sekian dulu. Nanti kita bahas lagi tentang bagaimana lahan lada yang baik untuk kita menanam lada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.